Assalamualaikum. Oh, Sorry ya, masuk ya. ya. Masuk. Sorry telat. Aman. Baru datang lo. Kan gabut gua kebetulan kan kemarin habis ulangan kan, habis pelajaran kimia. Nah, gua penasaran kan, gua ngechat lu, makanya kita ketemuan sini ngobrol-ngobrol. Gua kan karena gua dulu senang banget sejarah, gua cari-cari tuh kimia kemarin tuh tentang nuklir gitu, yang dibahas sama kelompoknya si Shema. Tentang atom uranium 235 lah sama plutonium. Gue nemu nih, ternyata awal mula nuklir tuh ditemuin sama dua ilmuwan Jerman, namanya Otto Hahn sama Fritz Strassmann. Gak jelas banget tiba-tiba datang ngomonginnya nuklir. Kurang kerjaan banget hidup lu dah. Gue kebetulan penasaran kenapa gitu nuklir itu bisa tercipta dan apa sih penyebabnya kenapa nuklir itu bisa tercipta. Waktu 1938 itu ilmuwan Jerman yang tadi gue bilang si Otto Hahn sama Fritz Strassmann itu dia ngelakuin penelitian yang disebut fisi nuklir. Jadi dimana dia memecah inti atom pada uranium. Ternyata yang dihasilkan tuh energinya lumayan besar, sehingga ilmuwan-ilmuwan lain kan pada kepo dan penasaran apa sih kira-kira dampaknya, atau wah besar banget nih energinya, apa kira-kira bakal berdampak bagi umat manusia ke depannya. Kebetulan ada Albert Einstein sama ilmuwan satunya lagi tuh dari Amerika, namanya siapa ya? Ada saya cari dulu ya. Gue kayak tahu deh. Oke, namanya Leo Szilard. Leo Szilard. Oh, sih. Ya. Nah, dia tuh akhirnya pada tahun 1939 dia mulai ngelaporin ke presiden Amerika waktu itu, Roosevelt. Cepet karena perang dunia kedua saat lu bayangin aja deh. Lu bayangin nih, musuh lu nih di negara musuh lu sama ilmuwan-ilmuwan di negara musuh atau Nazi waktu itu Jerman saat itu nemuin nih kalau inti atom yang dipecah pada uranium menimbulkan reaksi yang kuat. Apa lu nggak serem kalau ntar dia buat bom terus ngebom negara lu? Maka dicepuin. Terus presiden akhirnya meskipun nggak cepat-cepat banget pada 1942 dibikin tuh di penelitian laboratorium Los Alamos, pernah dengar kan? Bentar, punya. Itu yang bawa Oppenheimer itu bukan? Itulah mulainya Oppenheimer disebut apa? Bapak nuklir atau bapak bom atom dunia tuh karena dia ditunjuk sebagai kepala buat nanganin penelitian ini. Oke. Nah, di situ tuh banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal kayak Enrico Fermi, kayak dia tuh ahli nuklir, ahli reaktor nuklir. Ada Niels Bohr juga yang kemarin dibahas sama kelompok fisikanya si Adan. Dia fisikawan teoritis tuh dari Denmark. Ada juga Richard Feynman, fisikawan muda dia tapi jenius banget. Ada namanya Edward Teller. Nah, Edward Teller tuh ada kaitannya sama bom hidrogen yang digadang-gadang lu kalau ngeliat di TikTok dia apa? Pasti lagi viral kan bom hidrogen yang kekuatannya 1000 kali lebih dari kuat daripada bom nuklir. Gua yakin lu nulis beginian gara-gara lu nggak bisa nyebut namanya kan? Iya bener, lu tahu aja karena namanya itu susah banget. Inggris gue jelek kebetulan. Terus ada juga Hans Bettel, atau dia merupakan kepala di divisi teoritis dan ilmuwan lainnya. Dia ada banyak, ada ribuan ilmuwan lah, namanya juga proyek besar kan. Lu bayangin nih, lu mau menang perang, maksudnya yang diandalin cuman 6-5 orang, nggak mungkin dong, pasti ilmuwan-ilmuwan besar juga lainnya berkumpul. Nah, kira pada tahun sekian nih, pada tahun 16 Juli 1945 dilakuin tuh tes di Meksiko. Nama tesnya Trinity Test. Jadi di Jornada del Muerto, sebuah gurun terpencil di dekat Alamo Gordo, bagian negara New Mexico, Amerika Serikat. Uji coba ini merupakan ledakan bom atom pertama di dunia menggunakan bom atom berbasis plutonium. Jadi meskipun yang ditemuin awalnya uranium, tapi yang di sini tuh yang disebutkan plutonium, atau yang kita kenal bom plutonium lainnya adalah Fat Man atau bom yang dijatuhin di Nagasaki. Terus. Ini tuh ada kaitannya sama Nagasaki karena kan Oppenheimer pada saat itu kan dia pakai bomnya ini yang diciptakan oleh penemuan di Los Alamos ini, di laboratorium Los Alamos ini. Jadi dua bom namanya Little Boy sama Fat Man itu dijatuhnya di Jepang dua-duanya, bukan di Nazinya itu, bukan di Jerman. Meskipun mereka tergolong sekutu ya.
Oke. Kenapa ngincer Jepang? Karena dirasa Jepang sangat strategis waktu itu. Dua kota besarnya ketahuan nih senjatanya di apa? Disimpan di dua kota besar itu, di Nagasaki sama Hiroshima. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 mulai tuh dijatuhin nama Amerika. Nama bomnya Little Boy. Kalau yang ini terbuat dari uranium kebetulan, Little Boy. Kalau yang Fat Man dibuatnya dari plutonium. Ada juga mungkin kalau timbul pertanyaan fusi dan visi. Lu penasaran nggak sih fusi dan visi apa? Nah, gua sering dengar tuh. Iya. Itu kelompok kayak siapa sih kemarin yang presentasi? Gua dengar, tapi gua kagak tahu artinya apaan. Fusi, visi, kagak ngerti gua. Emang apaan artinya? Jadi fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 menjadi dua inti yang lebih ringan, menghasilkan energi besar berupa neutron dan bisa menimbulkan reaksi berantai. Proses ini dimanfaatkan pada PLTN dan bom atom. Lanjut ke fusi nuklir. Fusi adalah proses penggabungan antara dua inti atom ringan seperti deuterium dan tritium menjadi inti yang lebih berat. Jadi ada inti yang namanya helium. Juga melepaskan energi besar. Fusi terjadi secara alami kayak matahari dan bintang. Serta digunakan pada bom hidrogen. Masih diliti untuk pengembangan energi masa depan. Nah, bom hidrogen ini tuh digadang-gadang bom yang itu tadi 100 atau 1000 kali lipat lebih kuat daripada bom atom. Benar-benar gila di fusi nuklir itu. Saat tadi kepotong sari roti, tadi juga pada para audiens, pada Pak Wika ya, kepotong sari roti tadi. Aneh banget, kita udah siap-siap kan. Tadi sampai mana kebetulan? Sampai Hiroshima Nagasaki. Oh, Hiroshima pangkalan militer ya? Oke. Pangkalan militer. Jadi yang dibom kan pangkalan militer Jerman nih. Jepang. Nah, lu pasti bingung dong, atau lu pusing pasti. Lu bayangin deh kalau misalnya dua organ intim di tubuh lu, analoginya gitu, meledak atau hancur, pasti lu jalanin hidup lu susah dong. Iya. Nah, makanya oleh karena itu si Jepang ini mundur, atau ya udahlah, gua kalah dari perang dunia kedua. Tapi yang lucunya bukan di situ. Yang lucunya dan kerennya, menurut lu keren di Jepang tuh, jenderal yang namanya Hirohito, dia nggak kumpulin para tentara yang tersisa, dia nggak peduli sama beberapa unit armada yang tersisa, tapi dia ngumpulin apa? Guru. Nah, di negara ini kebetulan guru yang nggak dihargain, mohon maaf ini. Nah, tapi faktanya begitu. Nah, jadi yang dihargain sama si Hirohito ini generasi muda dan gurunya yang bisa mengajarkan, karena kan pasti kan pentingnya sekali kan generasi muda. Kayaknya lu kalau gue ya kan sebaiknya lebih baik untuk gue nggak komen ya. Maaf para audiens, lebih baik saya tidak komen. Ntar mungkin walaupun bukan kalian yang ngomongin saya, ntar malah orang-orang lain. Mending saya diam. Terima kasih semuanya. Oke. Ayo lanjut aja dah. Nah, perang dunia kedua akhirnya berakhir kan. Si siapa namanya Oppenheimer ini, dia mulai merasa penyesalan. Dia mulai menyesalkan karena lu bayangin deh, lu tuh jadi pemimpin pembunuh dari beribuan orang mati karena ide gila dari lu, karena penemuan lu, karena kepemimpinan lu di Los Alamos tersebut kan. Nah, akhirnya dia dengan kutipan Baghdad yang terkenal, dia kira sampai ngomong begini, "Now I am become that, the destroyer of the world." Oh iya, gue tahu itu. Walaupun gue gak punya duit ya buat nonton film waktu itu, tapi gue tahu tuh itu dari apa sih, kitab India itu kan. Oh ya. Ayam ngomong itu, gue ada pertanyaan nih. Kita balik ke Trinitas ya, agak jauh nih. Kan orang-orang itu sempat menentang dilakukannya Trinitas dan karena bisa membakar atmosfer bumi kan. Nah, gue butuh pendapat lu nih. Kalau lu itu sebagai ilmuwan di sana, apakah lo akan tetap melanjutkan Trinitas atau menghentikannya? Dan gue butuh ada dua perspektif. Lu sebagai ilmuwan di sana dan lu sebagai lu yang sekarang. Oke. Dari gua yang masa kelam dulu lah ya. Sebenarnya ini terjadi cukup relatif, tapi pada saat itu pasti gua bakal lanjutin sih saat. Karena kan ini penemuan yang bisa dibilang gila kan. Ini penemuan ini tuh kayak senjata instan lu menang perang dunia kedua. Tapi kalau musuh duluan ya ini rebutan aja, lu duluan atau musuh duluan. Kalau musuh duluan
lu yang kalah, negara lu yang hancur, banyak korban jiwa di negara lu. Tapi kalau lu yang menang, ya ribuan korban jiwanya ke musuh lu. Tapi gue bakal lanjutin. Tapi kalau dari perspektif gue sekarang, tetap sama mungkin. Tapi kayak namanya sejarah kan nggak bisa diulang. Mau gimana kan? Kayak keren sih, tanpa mereka kayak Niels Bohr atau Oppenheimer, ada Enrico Fermi, Richard Feynman. Nah kita tuh pasti nggak bakal belajar kayak sekarang, atau fisi atau fusi nuklir nggak bakal dikembangin kan, bom hidrogen nggak bakal terus berlanjut. Nah lucunya di sini juga ternyata Oppenheimer dan sang penemu nuklir itu dia sendiri yang ngomong kalau dia nggak pengen negara-negara lain itu lanjut bikin atau bertarung lah. Bentar ya para audiens ya. Mohon maaf sayur roti lewat lagi. Ini es krim sekarang, bukan sayur roti lagi. Mohon tunggu sebentar. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi si Oppenheimer ini sendiri yang nantang tuh kalau ada perlombaan membuat senjata yang tergila atau senjata yang paling bahaya di dunia, senjata paling dahsyat. Ini tuh kayak penyesalan dalam hidup lu yang terdalam lah, intinya gitu. Iya. Tapi coba andaikan lu tanya ke gua kalau kalau gue di masa lalu gue jadi ilmuwan di sana gitu, Boleh coba. gua tuh bakal menerima tuh, tapi sebenarnya tuh bukan karena untuk menang Piala Dunia, untuk pengetahuannya. Ini kan pengetahuan yang sangat-sangat breaking news banget gitu lah, itu yang lebih jangkau lah kayak itu. Amerika buat bom nuklir pertama di dunia, itu langsung bunuh satu kota. Nah, itu keren tuh. Semua orang langsung kaget, gila keren banget penemuannya nih. Tapi secara sekaligus gue juga agak menentang ya. Tapi ya karena itu ujung-ujungnya bom ini dibuat untuk membunuh orang-orang di kota Jepang gitu, di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi gue juga ada mengerti sih perspektif mereka tuh kayak gimana. Ya gitu, andaikan lagi perang nih, rame nih, lawan lu udah dapat ide nih cara ngebunuh lu gimana, terus lu juga mikir dong, mendingan gue yang ngebunuh atau gue yang dibunuh. Nah itu kayak gue tadi. Nah iya, kalau begitu cara emang mendingan ngebunuh kan daripada dibunuh. Tuh. Ini sebenarnya bukan masalah keegoisan, iya. Tapi itu diukur dari perspektif juga. Iya. Tapi ya siapa sih yang mau dibunuh? Tidak ada gitu. Benar. Untuk sebenarnya sih ini kayaknya ya ini pemikiran gua aja. Ya tuh orang Amerika itu bukan memikirkan untuk menang, tapi lebih ke survival gak sih? Atau mungkin gua kan anak sejarah nih, mungkin lo yang tahu, mungkin kan gua cuma asal ngomong soalnya nih. Aduh, gua belum meneliti lebih lanjut sampai situ sih ya kebetulan ya. Jadi kayak gue cuma taunya Amerika tuh takut tersaingi duluan aja pembuatan bom itu dibanding Nazi Jerman. Tapi emang masuk akal sih. Tapi gue ingat sih, ternyata alasan Amerika nyerang Jepang juga itu karena penyerangan Pearl Harbor. Aduh. Nah sebenarnya itu penyerangan Pearl Harbor tuh ada kata-kata unik itu, jika peluru sudah tidak ada atau peluru habis, maka jadilah peluru itu sendiri. Nah, kayaknya kita stop sampai sini aja karena itu bahasannya di luar topik ya. Iya. Pearl Harbor tuh udah beda lagi. Sama kedutaan udah sore nih, mak gue ntar nyariin, jadi gue cuma pengen diskusi gitu doang. Ya sih, tapi menarik sih lu sampai datang kemari ngechat gue. Saat gue lumayan ya, ntar gue mau ngomong sesuatu nih kan, mau ngomongin apaan, ngomongin lagi. Gue mau ngomongin Satria. Ya. Pamit. Ya, oke Sat, pamit Sat. Ya, thank you banget. Ya. Sorry kerepotin. Ya Tan, assalamualaikum. Assalamualaikum dong. Dadah. Ya.